Selamat datang di RJ Podcast. Aku balik lagi nih, dan kali ini kita bakal bahas soal peran agama di masyarakat modern. Oke, Ini topik yang lumayan tricky ya, kayak gimana ya, energi nuklir tapi versi kultural gitu. ya juga ya, metaforanya pas. Bisa jadi sumber kekuatan yang gede banget buat kebaikan, tapi di sisi lain bisa juga destruktif. Plus minusnya gimana sih? Nah, itu dia. Dan ini nyambung banget ke fungsi masjid sehari-hari, apalagi kalau kita lihat tragedi kemanusiaan yang ya ampun belum lama ini terjadi di Masjid Sibolga. Kita bakal coba bedah bareng-bareng ya. Siap banget. Topik ini emang selalu relevan sih. Sering kan kita dengar ya, terutama dari barat gitu, kalau agama itu udah ketinggalan zaman. Iya, sering banget denger gitu. Tapi kalau lihat data global, wah beda cerita loh. Pertumbuhan pemeluk agama tertentu, kayak Islam misalnya, itu cepat banget loh. Oh iya, Iya. Terus pusat kekristenan juga geser, sekarang banyak di Afrika. Jadi pengaruh agama ini justru makin kerasa kayaknya di abad 21 ini. jadi nggak hilang ya pengaruhnya? Enggak, sama sekali. Makanya pertanyaan besarnya jadi bukan soal teologinya benar atau salah ya, tapi lebih ke impact-nya di dunia nyata. Secara keseluruhan gitu, lebih banyak bawa manfaat atau malah bikin masalah. Nah itu dia poinnya, jadi bukan soal percaya atau nggak percaya ya, tapi lebih ke fungsinya di masyarakat. Aku dengar ada istilah keren nih, agama sebagai teknologi sosial, atau malah energi nuklir kultural. Maksudnya gimana tuh? Kok serem amat ada nuklir-nuklirnya? Haha, ya metaforanya agak dramatis ya emang. Tapi intinya gini, agama itu kan sistem sosial yang udah ada lama banget. Oke. Bahkan sebelum negara modern kayak sekarang ini ada, dia punya cara kerja, punya mekanisme sendiri buat ya ngatur interaksi orang, ngasih makna hidup, miriplah kayak teknologi yang dirancang buat tujuan tertentu. Nah, energi nuklir itu buat gambarin kekuatannya yang ya dahsyat gitu. Energi yang sama bisa dipakai buat hal positif, jadi aset buat masyarakat. Asetnya apa aja tuh contohnya, yang kelihatan gitu? Wah, banyak sih. Yang paling jelas itu modal sosial. Tahu kan? Rasa saling percaya, jaringan antar orang. Iya. Nah, tempat ibadah kayak masjid atau gereja itu sering jadi pabriknya modal sosial. Orang ketemu, saling bantu, bikin komunitas jadi kuat. Oke, jadi tempat ngumpul dan saling bantu ya? Betul. Terus filantropi, kedermawanan. Indonesia kan sering dibilang negara paling dermawan tuh. Iya, beberapa tahun berturut-turut kan ya? Nah, itu pasti ada dorongan nilai-nilai agama di baliknya. Belum lagi soal ngasih makna hidup. Jadi pegangan di tengah dunia yang kadang terasa kosong atau bikin cemas. Oke. Itu sisi positifnya ya, energi buat kebaikannya. Tapi kan tadi dibilang kayak nuklir, berarti ada sisi bahayanya juga dong. Liabilitasnya apa nih? Ini dia sisi lainnya. Mekanisme yang sama persis, yang bikin kelompok jadi solid ke dalam, atau bonding gitu, Heeh. seringkali juga bikin mereka jadi tertutup dan curiga sama orang di luar kelompok mereka, outgroup istilahnya. Oh, gitu. Jadi solidaritas internal yang kuat itu bisa mengorbankan jembatan keluar atau bridging. Batas antara kita dan mereka jadi tebel banget. Wah, iya juga ya. Nah, ini bisa jadi bibit eksklusi, diskriminasi, bahkan ya amit-amit konflik antar kelompok atau sektarian. Itu juga yang bisa bikin mereka musuhan sama yang di luar ya. Agak ironis ya. Betul, persis. Terus ada lagi nih, sisi merawat dari agama, kayak konsep gembala yang ngurusin dombanya. Oke. Itu seringkali sepaket sama sisi mengontrol. Jadi supaya komunitas tetap terawat dan sesuai jalur, kadang ada norma-norma ketat yang harus diikuti. Kalau enggak, dianggap tersesat. Iya, kebayang. Kontrol ini bisa nyasar ke banyak hal. Mulai dari cara berpakaian, hubungan sosial, sampai isu yang lebih sensitif kayak tubuh perempuan atau seksualitas. Jadi kayak pisau bermata dua benerang ya. Di satu sisi merekatkan, tapi di sisi lain bisa jadi alat kontrol dan bahkan pemecah belah. Ada nggak sih cara pandang yang lebih simpel gitu buat ngelihat dilema moralnya ini? Ada satu pertanyaan filosofis klasik yang menurutku relevan banget. Namanya dilema Euthyphro. Gimana tuh? Simpelnya gini pertanyaannya. Sesuatu itu baik karena Tuhan perintahkan, atau Tuhan perintahkan karena hal itu emang dasarnya baik? Oke, terus? Kalau kita pilih yang pertama, ya artinya moralitas itu jadi kayak sekedar perintah aja. Kita nurut tanpa perlu mikir lagi kenapa. Kepatuhan buta gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau kita pilih yang kedua,
Artinya, ada standar baik di luar perintahan agama itu sendiri. Standar yang bisa kita pahami pakai akal sehat, pakai empati. Oh, Ini nunjukin kalau klaim bahwa agama itu satu-satunya sumber moralitas, itu sebenarnya bisa dipertanyakan juga. wah, dalam juga ya mikirnya. Oke, ini kan gambaran besarnya ya yang agak teoritis. Sekarang coba kita tarik ke konteks yang lebih dekat sama kita deh. Soal fungsi masjid di Indonesia. Apalagi setelah ada kasus tragis di Sibolga itu. Ya, itu penting banget buat dibahas. Idealnya kan masjid itu kayak rumah singgah ya, tempat aman buat siapa aja, terutama musafir. Gitu. Tapi kok rasanya makin banyak masjid di kota yang kayak benteng. Pintunya dikunci, orang mau numpang istirahat aja susah banget. Iya, kontras banget ya, antara ideal sama realita itu. Dan tragedi di Masjid Agung Sibolga akhir Oktober 2025 kemarin itu, aduh, itu benar-benar jadi puncak gunung es dari masalah ini. Mengerikan banget. Bisa diingetin lagi nggak sih kasusnya persisnya gimana? Biar kita semua kebayang konteksnya. Jadi korbannya itu namanya Arjuna Tamaraya. Masih muda, mahasiswa, umur 21 dari Aceh. Dia lagi dalam perjalanan, terus numpang tidur di dalam masjid pas dini hari. Oke, numpang tidur biasa ya. Iya, tiba-tiba ada 5 orang warga sekitar. Nah ini penting nih, mereka tuh bukan pengurus resmi masjid atau DKM ya, yang nyamperin dia. Terus? Motif mereka, katanya tersinggung karena si korban tidur di situ tanpa izin dari mereka. Aneh kan? Izin dari warga, bukan dari DKM. Iya, itu dia. Terus mereka langsung main hakim sendiri. Korban dipukuli di dalam masjid, terus diseret keluar sampai kepalanya kebentur tangga masjid. Udah di luar pun masih diinjak-injak. Bahkan katanya ada yang lempar pakai kelapa. Astagfirullah. Sampai segitunya? Iya, akhirnya korban meninggal dunia karena luka parah di kepala. Benar-benar brutal. Ya Allah, brutal banget. Cuma gara-gara numpang tidur? Ini sama sekali nggak masuk akal. Nah, disitulah letak masalah mendasarnya. Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa menurutku. Ini nunjukin ada yang salah kaprah banget sama cara pandang sebagian orang tentang fungsi masjid itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Pelaku-pelaku ini, yang notabene warga sekitar ya, bukan petugas resmi, jelas banget mereka nggak ngelihat Arjuna sebagai Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, musafir ya? Betul, musafir. Yang dalam ajaran Islam itu harusnya dilindungi, dibantu, bahkan punya hak atas dana zakat loh. Tapi mereka malah lihat korban sebagai penyusup. Penyusup? Iya, atau pengganggu. Polusi lah istilahnya. Di wilayah kekuasaan mereka. Ini kan pembalikan total dari nilai Islam soal keramahan dan perlindungan terhadap musafir. Benar-benar kebalik. Bener banget. Padahal kalau kita lihat sejarah Islam, zaman Nabi Muhammad dulu gimana sih fungsi masjid itu sebenarnya? Wah, jauh banget bedanya sama sekarang. Masjid Nabawi di Madinah dulu itu multifungsi banget. Multifungsi gimana? Ya, selain buat ibadah, itu juga tempat belajar, tempat ngurusin urusan hukum, tempat musyawarah politik, diplomasi antar suku atau negara, pusat kegiatan sosial. Lengkap pokoknya. Wow, Dan yang paling relevan sama kasus si Bulga ini, ya ada namanya Ahlu As-Suffah. Pernah dengar? Ahlus Sufah? Belum kayaknya. Siapa tuh? Itu adalah sekelompok sahabat Nabi yang miskin. Kebanyakan pendatang dari Mekah, muhajirin, yang nggak punya tempat tinggal di Madinah. Oh, oke. Terus gimana? Nabi sengaja bikinin mereka tempat khusus, semacam serambi atau pavilion gitu, disebutnya sufah, buat mereka tinggal di dalam kompleks masjid. Di dalam masjid, tinggal di masjid. Iya, di area masjid. Jumlahnya nggak sedikit loh, bisa ratusan orang katanya. Mereka tuh jadi tanggungan Nabi dan komunitas muslim saat itu. Dikasih makan, diperhatiin. Wah, Ini bukti konkret banget kalau kesucian masjid itu justru diwujudkan lewat fungsi kemanusiaannya. Merawat mereka yang lemah, yang rentan. Bukan cuma soal menjaga bangunan tetap steril dan terkunci rapat. Sufah itu kebijakan yang sistemik, yang disengaja. Bukan sekedar toleransi untung-untungan aja. wow, beda banget ya perspektifnya sama yang sering kita lihat sekarang. Terus pertanyaan gedenya, kenapa dong masjid-masjid di kota sekarang banyak yang jadi kayak benteng? Pasti ada alasan logisnya Tan dari pengurus atau DKM-nya. Nggak mungkin ujuk-ujuk ngunci pintu tanpa sebab. Pasti ada alasan rasional di baliknya. Biasanya, ada 3 kekhawatiran utama yang sering diungkapin DKM. Pertama, soal keamanan. Keamanan, ya oke. Takut kotak amal dibobol. Apalagi pernah ada kasus QRIS palsu kan yang viral itu. Atau takut aset masjid yang mahal kayak sound system, karpet, itu hilang dicuri orang. Masuk akal sih itu.
Terus? Kedua, soal kebersihan. Masjid kalau buka 24 jam kan butuh tenaga dan biaya ekstra buat jaga kebersihan. Sementara petugas kebersihan atau marbot mungkin terbatas jumlahnya, jam kerjanya juga. Iya juga ya, repot pasti. Ketiga, soal ketertiban. Ada kekhawatiran masjid disalahgunakan. Misalnya jadi tempat tinggal permanen gelandangan, atau mungkin tempat transaksi barang terlarang, atau aktivitas negatif lainnya. Memang kan ada aturan fikih juga soal tidur di masjid. Boleh, tapi ada syaratnya. Harus jaga adab, jaga kebersihan, nggak boleh ganggu jamaah lain yang mau ibadah. Nah, DKM seringkali ambil jalan pintas paling gampang. Daripada pusing awasin, ya udah larang total aja, kunci pintu. Make sense sih kekhawatiran mereka dari sudut pandang pengelolaan. Tapi ya itu, dampaknya bisa fatal kayak di Sibolga. Ada penjelasan lain nggak sih kenapa fenomena benteng ini makin marak? Mungkin dari sisi sosial atau psikologis gitu? Ada beberapa sudut pandang lain yang menarik buat dilihat. Pertama, kita bisa lihat ini sebagai semacam paradoks ekonomi kesalehan. Ekonomi kesalehan? Gimana tuh? Sering lihat kan, orang minta sumbangan di pinggir jalan buat bangun masjid. Oh iya, sering banget. Nah, karena penyumbang itu seringkali lebih percaya atau lebih puas kalau lihat hasil fisiknya langsung, bangunan yang megah gitu. Akhirnya, fokus DKM jadi ngejar pembangunan fisik, hardware-nya. Sementara software-nya, yaitu layanan buat umat, program-program kemanusiaan, pemberdayaan, itu kadang jadi nomor 2. Oh, jadi fokusnya ke bangunan ya? Iya, akibatnya masjidnya megah banget. Tapi fungsinya kurang hidup. Kayak kritiknya M. Natsir dulu. Masjid megah, tapi kayak kuburan indah. Sepi dari kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan umat. Ironis banget ya. Dibangun dari sumbangan umat, tapi pas jadi malah susah diakses sama umat yang lagi butuh tempat singgah sebentar aja. Betul. Ini nyambung juga ke konsep third place dari Ray Oldenburg. Third place, tempat ketiga. Iya, tempat ketiga selain rumah, tempat pertama, dan tempat kerja atau sekolah tempat kedua. Idealnya, masjid itu bisa jadi third place ini. Ruang publik yang informal, nyaman, tempat orang bisa santai, ketemu teman, bangun komunitas tanpa beban. Harusnya gitu ya. Tapi lucunya, ada studi di Bandung yang nemuin anak muda muslim di sana malah lebih nyaman nongkrong di coffee shop yang ada tulisan halal atau nyediain musola kecil. Hah? Di coffee shop? Iya, daripada di masjid gede yang seringnya dikunci atau suasananya terasa kaku dan nggak ramah buat sekedar duduk-duduk atau ngobrol santai. Tempat komersial malah lebih ngerti cara nyediain ruang nyaman yang ramah buat muslim. Itu kayak tamparan sia buat pengelola masjid. Nyesek juga dengernya. Ada lagi nggak faktor lain? Ada kaitannya sama psikologi eksklusi juga. Ada teori lama tapi masih relevan dari antropolog Mary Douglas soal purity and danger, kesucian dan bahaya. Gimana tuh teorinya? Intinya, manusia itu secara naluriah cenderung nggak nyaman sama hal-hal yang dianggap nggak pada tempatnya. Dianggap kayak kotoran atau polusi yang mengganggu batas-batas yang udah ditetapin. Oke, terus hubungannya sama masjid? Nah, dalam konteks ini, tubuh musafir yang tidur di lantai masjid, yang mungkin kelihatan lelah atau kumal, itu bisa dianggap sebagai anomali, sebagai polusi sosial yang mengganggu kesucian ruang ibadah. Astaga. Orang-orang kayak pelaku di Sibolga itu, secara nggak sadar mungkin mereka merasa bertindak kayak agen pemurni. Mereka mau membersihkan ruang sakral dari polusi ini. Tapi caranya salah kaprah dan brutal banget. Menyeret korban keluar itu jadi kayak ritual simbolik untuk membuang kotoran itu. Ngeri banget ya kalau dipikir-pikir begitu. Jadi niatnya mungkin mau menjaga kesucian, tapi malah jadi justifikasi buat kekerasan yang nggak manusiawi. Bisa jadi begitu kalau pemahamannya keliru dan nggak dibarengin empati. Selain itu, jangan lupa juga ada faktor kegagalan sistem sosial di kota. Maksudnya gimana? Kadang masjid itu jadi kayak tempat penampungan terakhir atau tempat sampah masalah sosial yang sebenarnya nggak ketangani sama pemerintah atau dinas sosial. Contohnya? Gelandangan, orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa yang nggak punya tempat tinggal. Harusnya kan mereka diurus oleh Dinsos, dikasih shelter, dikasih bantuan. Tapi kafistemnya mungkin kurang, mereka akhirnya terdampar di masjid karena nggak punya tempat lain buat berteduh. Jadi masjid nanggung beban sosial ya? Iya, apalagi kalau di kota itu ada Perda Tibum, ketertiban umum, yang malah cenderung ngusir mereka dari ruang publik lain, masjid jadi kejepit. Di satu sisi didorong sama Kemenak atau Ormas buat aktif berperan sosial,
Tapi di sisi lain, nggak dikasih sumber daya yang cukup dan kewalahan nanggung beban limpahan masalah dari kota. Takmirnya jadi stres, bingung harus gimana. Pantesan ya kalau akhirnya mereka mungkin ambil jalan pintas, kunci pintu aja biar aman dan nggak nambah beban. Kompleks banget ya ternyata. Terus balik lagi ke kasus si Bolga nih. Amukan massa kayak gitu gimana sih psikologinya? Kok bisa orang jadi sebrutal itu sama orang lain? Itu biasanya kombinasi beberapa faktor psikologis, ada unsur moral panik atau kepanikan moral. Si korban Arjuna itu secara nggak adil dan nggak proporsional dijadikan simbol ancaman terhadap nilai-nilai atau ketertiban. Jadi folk devil gitu. Oke. Nah, para pelaku ini merasa jadi semacam pahlawan moral atau moral entrepreneurs yang merasa punya hak dan kewajiban buat bertindak menyelamatkan situasi. Reaksinya jadi berlebihan banget dan nggak rasional. Jadi mereka merasa benar gitu ya? Bisa jadi. Terus, ada juga psikologi kerumunan. Pas orang udah jadi bagian dari massa atau kerumunan, rasa tanggung jawab pribadi itu bisa hilang atau berkurang drastis. Namanya deindividuasi. Deindividuasi? Iya, orang jadi lebih gampang ikut-ikutan arus massa, rasionalitasnya turun, nggak mikir panjang, empati ke korban juga bisa hilang sama sekali, terjadi dehumanisasi. Makanya bisa sekejam itu tindakannya. Jelas ini tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme yang jelas-jelas ngelanggar hukum negara dan prinsip dasar kemanusiaan. Ngeri ya efek kerumunan itu. Terus peran teknologi gimana? Kan katanya ada CCTV dan videonya viral banget. Nah, ini menarik mangkap dan agak paradoks ya. CCTV itu kan awalnya alat pengolasan. Bisa bikin orang takut, diawasi, jadi kaku. Mungkin malah bikin orang makin gak ramah karena takut gerak-geriknya disalahartikan. Iya, bisa jadi gitu. Tapi, di kasus si Bolga ini justru rekaman CCTV ini yang jadi kunci utama pengungkapan kasus. Video kekerasannya itu viral di media sosial, memicu kemarahan publik secara luas di dunia maya. Jadi bukti kuat ya? Betul. Tekanan dari kerumunan digital inilah yang akhirnya bikin aparat bergerak cepat buat nangkap pelaku dan proses hukum. Jadi ada dua kerumunan yang kontras. Kerumunan fisik di Sibolga yang brutal dan melakukan kekerasan, dan kerumunan digital yang justru menuntut keadilan dan akuntabilitas. Teknologi bisa jadi pedang bermata dua juga ternyata di sini. Gila, kompleks banget ya ternyata masalah ini. Dari fungsi agama, fungsi masjid, psikologi massa, sampai peran teknologi. Terus solusinya gimana dong? Nggak mungkin kan masjid dikunci terus 24 jam kayak benteng? Tapi kalau dibuka bebas tanpa aturan sama sekali juga kayaknya riskan ya. Ngelihat kekhawatiran DKM tadi, ada jalan tengahnya nggak sih? Pasti ada. Solusinya itu bukan hitam putih, bukan kunci total atau buka total tanpa aturan. Tapi yang kita butuhkan adalah keramahan yang terkelola atau managed hospitality. Keramahan yang terkelola? Maksudnya gimana tuh? Kedengerannya bagus, tapi gimana praktiknya? Kita bisa belajar dari konsep pengelolaan sumber daya bersama atau commons. Masjid itu kan pada dasarnya commons, aset milik umat bersama, bukan properti pribadi DKM atau yayasan semata, dan juga bukan ruang publik liar tanpa aturan. Oke, masjid sebagai commons. Terus? Nah, ada pemenang Nobel Ekonomi, namanya Elinor Ostrom. Dia neliti gimana komunitas di seluruh dunia berhasil ngelola commons mereka, kayak hutan adat, irigasi, secara berkelanjutan selama ratusan tahun. Kuncinya, kata Ostrom, adalah adanya aturan main yang jelas, yang dibuat dan disepakati bersama oleh komunitas penggunanya. Dan ada mekanisme pengawasan serta sanksi yang juga dari komunitas itu sendiri. Wah, menarik. Contoh terapannya di masjid gimana tuh? Biar lebih kebayang. Bisa banget diterapin. Misalnya, pertama, bikin zonasi ruang yang jelas di dalam masjid. Mana area khusus buat istirahat musafir atau tamu yang butuh tempat yang lokasinya nggak ganggu area sholat utama. Jadi jelas batasnya. Oke, dipisahin areanya ya? Ya. Terus, kalau ada tamu yang mau nginap atau istirahat lama, ada prosedur registrasi yang simpel tapi wajib. Cukup catat nama, asal, tujuan, biar DKM tahu siapa aja yang ada di masjid, demi keamanan bersama juga. Tapi prosesnya harus ramah, jangan kayak interogasi. Sip, registrasi ramah. Lanjut. Penting juga ada musyawarah rutin antara DKM dan perwakilan warga sekitar atau jamaah aktif, buat ngebahas dan bikin aturan akses yang adil dan disepakati bersama. Jadi bukan keputusan sepihak DKM aja. Libatkan komunitasnya. Betul. Terus, perlu ada pemantauan aktif, tapi yang manusiawi. Mungkin bisa ada petugas khusus, semacam penjaga tamu atau relawan hospitalitas, yang tugasnya menyapa, membantu,
sekaligus memastikan adab terjaga. Bukan cuma ngandelin CCTV pasif yang dingin. Oke, ada orangnya langsung ya? Iya, kalaupun ada yang melanggar aturan adab, misalnya berisik atau kurang jaga kebersihan, ada sanksi bertahap yang sifatnya mendidik dan manusiawi. Ditegur baik-baik dulu, diingatkan, bukan langsung main usir kasar apalagi kekerasan. Kekerasan itu sama sekali nggak boleh jadi opsi. Setuju, harus manusiawi. Dan yang paling penting mungkin, harus ada mekanisme penyelesaian konflik yang jelas. Kalau ada masalah yang nggak bisa diselesaikan DKM atau petugas, rujukannya jelas ke siapa? Mungkin ke tokoh masyarakat, atau kalau udah menyangkut kriminalitas ya, ke aparat hukum. Pokoknya jangan sampai ada lagi main hakim sendiri. Wah, kedengarannya komprehensif dan bagus banget tuh prinsip-prinsipnya. Ada nggak sih masjid di Indonesia yang udah berhasil nerapin model kayak gitu, biar nggak cuma teori doang nih? Ada banget. Contoh yang sering banget disebut dan emang bagus itu Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Oh, Jogokarian, sering dengar namanya. Gimana mereka? Mereka itu keren banget sih pendekatannya, sangat proaktif. Mereka udah mikirin kebutuhan musafir atau tamu bahkan sebelum tamunya datang atau minta. Udah diantisipasi. Oh ya, Iya, mereka punya SOP penerimaan tamu yang jelas, detil, tapi tetap ramah dan manusiawi. Ada konfirmasi dulu tamunya siapa, tujuannya apa, terus ada zoning area istirahat yang gratis buat musafir. Bahkan, mereka lebih jauh lagi, punya semacam hotel masjid atau penginapan syariah yang dikelola unit usaha masjid, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi yang mau lebih nyaman dan privasi bisa bayar di situ, hasilnya buat kas masjid lagi. wah keren banget itu ada BUMM-nya segala. Keren kan? Selain itu, mereka juga punya banyak banget layanan sosial lain yang terintegrasi. Ada ATM beras buat warga kurang mampu, ada layanan ambulans gratis 24 jam, klinik, macam-macam. Jogokarian ini contoh bagus banget gimana mereka mengubah potensi masalah atau beban, kayak banyaknya musafir, jadi aset. Jamaah jadi terlayani dengan baik, citra masjid jadi positif banget, bahkan bisa jadi sumber pendapatan buat program lain. Mereka benar-benar ngelola commons dengan baik. Keren banget itu Jogokarian, inspiratif ya. Jadi apa nih langkah praktis paling penting yang bisa diambil masjid-masjid lain buat menuju ke arah sana? Selain nyontek Jogokarian ya. Haha, ya. Mungkin ada beberapa hal kunci. Pertama, dan ini menurutku paling krusial, pelatihan buat takmir dan marbot. Pelatihan ini jangan cuma soal ngurusin administrasi bangunan atau keuangan masjid aja, Tapi soal apa dong? tapi juga soal soft skills, kayak komunikasi yang efektif dan empatik, cara deeskalasi kalau ada potensi konflik atau orang yang emosi, pertolongan pertama psikologis dasar, PFA, buat nanganin orang yang lagi stres atau trauma, dan tentu aja pemahaman fikih yang benar soal hak-hak musafir, tamu, dan konsep hospitalitas dalam Islam. Ini harus jadi standar kompetensi. Setuju banget. Pelatihan itu penting. Terus apa lagi? Kedua, kalau ada kesempatan bangun masjid baru atau renovasi besar, dari awal proses desainnya udah dipikirin soal ini. Jadi arsitekturnya dirancang supaya ada ruang transit atau serambi yang layak, nyaman, dan aman buat musafir atau tamu. Bukan cuma ruang sholat utama yang megah aja. Desain yang inklusif ya? Betul. Ketiga, sediain infrastruktur pendukung yang mungkin simple tapi penting banget. Kayak loker yang aman buat barang bawaan tamu biar mereka tenang istirahat. Terus pasang papan informasi yang jelas berisi nomor kontak darurat DKM atau petugas yang bisa dihubungi 24 jam kalau ada apa-apa. Oke, loker dan nomor darurat. Simple tapi berguna ya. Iya. Keempat, dan ini mungkin yang paling mendasar dan butuh perubahan mindset jangka panjang, revolusi cara pikir kita soal wakaf. Maksudnya gimana tuh revolusi wakaf? Selama ini kan wakaf seringnya identik dengan tanah atau bangunan fisik ya. Nah, kita perlu lebih banyak dorong wakaf produktif atau wakaf uang, yang hasilnya itu bisa dipakai buat biayai operasional masjid secara berkelanjutan. Oh, jadi hasilnya buat operasional ya? Iya. Termasuk buat bayar gaji marbot atau petugas masjid yang layak dan profesional, yang mungkin bisa kerja shift 24 jam. Kalau operasional masjid udah aman dari hasil wakaf produktif, DKM gak akan gampang lihat musafir atau program sosial sebagai beban anggaran. Malah bisa lebih leluasa bikin program bagus. Fokusnya geser dari sekedar bangun fisik ke menghidupkan fungsi. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Keren-keren. Semoga ya. Itu dia obrolan kita di RJ Podcast kali ini. Jadi jelas banget ya, agama itu memang kompleks banget.
punya kekuatan besar, kayak koin dua sisi gitu ya. Bisa jadi sumber kekuatan positif yang luar biasa, bangun komunitas, ngedorong amal, ngasih makna hidup. Betul. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati ngelolanya, bisa juga jadi alat kontrol, bikin sekat antar kelompok, bahkan bisa jadi pemicu konflik. Kuncinya ternyata ada di bagaimana kita merancang aturan mainnya di level institusi, di level komunitas, dan gimana hubungan agama dengan kekuasaan diatur. Harus hati-hati banget. Betul sekali. Dan kasus tragis di Sibolga itu, aduh, jadi pengingat yang keras banget ya buat kita semua soal fungsi asli masjid itu apa. Jangan sampai semangat kita pengen menjaga kesucian bangunan secara fisik, malah bikin kita kehilangan nilai kemanusiaan yang paling dasar. Amit-amit ya. Iya, kita perlu banget mikirin ulang bareng-bareng gimana caranya menjadikan masjid itu benar-benar sebagai rumah bersama. Rumah yang ramah, yang welas asih, sama siapa aja yang butuh, tapi juga terkelola dengan baik dan aman buat semua. Mungkin kita bisa belajar lagi dari semangat Ahl as-Suffah zaman Nabi dulu, atau dari prinsip-prinsip pengelolaan commons-nya Ostrom tadi. Setuju banget. Jadi PR kita bareng-bareng nih, buat semua yang peduli sama masjid dan komunitas. Di tengah kota yang makin kerasa individualis ini, masjid kayak apa sih yang sebenarnya kita butuhin dan pengen kita warisin ke anak cucu kita nanti? Sesuatu buat kamu renungkan sendiri ya di rumah. Makasih banyak udah dengerin obrolan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya.